Halo Indi. Halo, halo Hai Ahmad. Mas. Langsung halo Indi. Apa kabar guys? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Oh iya, by the way, minal aidin wal faizin ya. Maaf banget waktunya belum bisa buat maaf-maafan secara langsung. Ya, nyalain juga ya. Semua. Semoga sih kita semester depan punya bisa offline kali ya. Ya, kemungkinan sih begitu ya. Semester depan kayaknya kita tatap muka langsung gitu kuliahnya. Karena kan udah ada vaksin booster juga. Terus juga sekarang katanya PPKM udah level 1 ya. Jadi kemungkinan semester depan kita bisa langsung tatap muka di kelas. Ada SS tuh. Hai. Oh iya. Halo SS. Apa kabar? Gimana nih, sibuk banget kelihatannya? Udah Ya jarang nih. nongol. Liburan. Mana aja? Enggak kemana-mana gue. Cuma selama liburan ini gue agak sibuk aja karena jadi relawan di lingkungan rumah. Nih, relawan apa tuh Es? Itu relawan posyandu di lingkungan rumah sama anak-anak Karang Taruna. Ternyata banyak banget loh pembelajaran yang gue dapet di sini. Pokoknya seru deh kegiatannya. Ya, seru banget ya. Coba aja kita bisa lihat langsung nih gimana SS waktu kegiatan di sana. Nah aja ada kok di YouTube video kegiatannya. Nanti linknya gue share ya, biar lu bisa nonton. Oke. Nanti kita nonton, like dan komen deh. Yes. Iya, jangan lupa ya di subscribe juga. Awas aja loh kalau sampai nggak di subscribe. Oke. Nah. Yaudah ya, gue masih ada kegiatan nih. Nanti kita video call lagi. Oke? Dah. Video sibuk. Dadah. Semangat ya. Iya. Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975. Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat. Sulit pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80 ribuan desa, 514 kabupaten kota di 34 provinsi kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan. Dukungan dari Kemendagri, seluruh pemerintah daerah sangat kita butuhkan untuk bisa mendukung bulan imunisasi anak nasional ini. 5 tahun pertama adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana ia mulai mengenali panca indera,
dan menyerap begitu banyak hal di sekitarnya. Dalam masa ini, peranan orang tua sangatlah penting, dan terutama untuk pengasuhan, gizi, dan perawatan kesehatannya. Dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping keluarga yang sigap untuk ikut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi tangan kanan dan pendukung handal dalam satuan pendidikan. Melakukan pemeriksaan langsung pada anak-anak, memberikan penyuluhan kesehatan bagi orang tua, melakukan bimbingan perilaku kebersihan, kesehatan, dan gizi sehari-hari. Petugas juga hadir di posyandu yang tersebar di kota dan desa, sehingga dapat langsung melayani masyarakat dari mulai memeriksa berat badan dan panjang ideal bayi, sampai menguji tingkat perkembangan bayi dan balita. Juga memastikan orang tua memiliki buku KIA sebagai panduan terpercaya. Balita sehat, Indonesia unggul. Stimulasi, deteksi, intervensi dini pertumbuhan perkembangan anak dilakukan dengan penuh dedikasi. Petugas menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan untuk memantau tumbuh kembang sang anak. Dan orang tua memiliki rekam setiap masa perkembangan anak dalam buku KIA. Balita sehat, generasi unggul, Indonesia maju. Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehingga perlu diupayakan dan ditingkatkan sebagai investasi di masa depan. Dengan memiliki tubuh yang sehat, pastinya akan memudahkan dalam melakukan aktivitas sehingga menjadi lebih produktif. Untuk itu, diperlukan kesadaran dan perhatian manusia terhadap pentingnya kesehatan. Selain itu, fasilitas kesehatan diperlukan untuk mendorong terciptanya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan ini dilakukan dengan mengarah pada dasar peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan, diperlukan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab, serta peran aktif masyarakat untuk mengusahakan dan mengoptimalkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan salah satu bentuk kegiatan kesehatan yang bersumber daya masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dibimbing oleh petugas kesehatan. Penyelenggaraan Posyandu bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, ibu hamil, melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kegiatan kesehatan dan KB. Tentunya untuk tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Posyandu memiliki kegiatan pokok diantaranya kesehatan ibu dan anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, imunisasi, perbaikan gizi, dan penanggulangan diare. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia membawa perubahan pada aktivitas masyarakat yang dibatasi dan berdampak pada kebiasaan masyarakat. Salah satunya mempengaruhi kegiatan masyarakat di Posyandu. Dalam adaptasi dengan kebiasaan baru, upaya kesehatan di Posyandu tetap dilakukan untuk mempercepat pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan, serta mengamati kesehatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui program kesehatan anak di Posyandu selama pandemi COVID-19, apakah sudah berjalan dengan baik, dan untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan. Untuk gambaran umum lokasi penelitian, Posyandu Kenari 2 merupakan salah satu unit posyandu yang berada di Kabupaten Belitung. Berdasarkan data yang dihimpun dari website Belitung 1 Data,
Pada tahun 2019, jumlah unit posyandu di Kabupaten Belitung berjumlah 46 unit. Jumlah tersebut menyebar di 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Belitung, yakni sejumlah 39 unit di Kecamatan Tanjung Pandan, 22 unit di Kecamatan Badau, 28 unit di Kecamatan Sijuk, dan 8 unit di Kecamatan Selat Nasik. Dari data terakhir yang tercatat, terlihat bahwa Kecamatan Tanjung Pandan memiliki jumlah unit posyandu terbanyak di Kabupaten Belitung dengan Posyandu Kenari 2 salah satu di antaranya. Secara lebih rinci, posyandu ini terletak di RT 15 RW 07 Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Adapun letak dari posyandu ini sangat strategis, tidak jauh dari pusat kota Tanjung Pandan dan berada tepat di tengah-tengah pemukiman warga setempat. Wilayah sekitar Posyandu Kenari 2 merupakan wilayah dengan pemukiman penduduk yang cukup padat, sehingga letak posyandu yang berada di tengah-tengah pemukiman tersebut dapat dikatakan sangat strategis. Dengan adanya kondisi itu, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya anak, ibu, dan ibu hamil, yang terdaftar di lingkungan unit posyandu untuk memeriksakan kesehatannya. Dari segi bangunan, posyandu ini tidak memiliki bangunan tersendiri, melainkan memanfaatkan teras masjid atau teras rumah warga yang bersedia sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan posyandu. Selanjutnya, jika dilihat dari setting sosial masyarakat, dari segi pendidikan, masyarakat di sekitar wilayah unit Posyandu Kenari 2, yakni di RT 15 RW 07, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, sudah memiliki riwayat pendidikan yang cukup mumpuni. Banyak penduduk usia sekolah yang sudah menamatkan taman kanak-kanak dan cukup banyak yang sudah merampungkan program sarjana. Akan tetapi, mayoritas penduduk khususnya ibu-ibu di wilayah ini memiliki riwayat pendidikan terakhir di jenjang SMA dan SMP sederajat. Dilihat dari segi ekonomi, mayoritas penduduk bekerja di sektor perekonomian modern seperti sebagai pedagang dan jasa, pegawai negeri dan pegawai swasta. Akan tetapi, tidak sedikit pula masyarakat, khususnya ibu-ibu yang memilih menjadi seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi sosial, interaksi yang terjalin antar masyarakat di wilayah ini masih terjalin dengan baik. Antar masyarakat memiliki keakraban satu sama lain, tidak seperti kebanyakan masyarakat di kota yang tampak lebih individualis. Tidak hanya itu, kendati ada pelapisan sosial dari segi ekonomis dengan menggolongkan orang kaya, miskin, dan menengah, tidak menjadikan masyarakat tersegmentasi dan antara satu sama lain masih berbaur dengan baik. Selanjutnya ada evaluasi program kesehatan anak Posyandu Kenari 2 Kelurahan Lesung Batang, Tanjung Pandan di masa pandemi COVID-19. Evaluasi program kesehatan anak Posyandu Kenari 2 Kelurahan Lesung Batang di masa pandemi. Program kesehatan anak oleh Posyandu adalah suatu program yang dibentuk dengan mengupayakan sebuah layanan kesehatan untuk anak-anak sebagai langkah preventif, khususnya lebih ditujukan untuk kesehatan anak usia bayi dan prasekolah. Adapun tujuan program kesehatan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan bagi anak untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu Indonesia Sehat 2030. Serta meningkatkan derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang yang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Adapun program tersebut terdiri dari pemeriksaan tumbuh kembang rutin, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan dan penanggulangan diare. Yang pertama, pemeriksaan tumbuh kembang rutin. Pelayanan ini penting dilakukan untuk memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi sejak dini apabila ada gangguan tumbuh kembang. Kegiatannya mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala anak, evaluasi tumbuh kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh kembang. Yang kedua, imunisasi. Imunisasi wajib merupakan salah satu program pemerintah yang mengharuskan setiap anak usia di bawah 1 tahun untuk melakukan vaksinasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan ada 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan, yaitu imunisasi hepatitis B, polio, BCG, campak, dan DPT HB/HIV. Yang ketiga, pemantauan status gizi. Melalui pelayanan pemantauan gizi, Posyandu berperan penting dalam mencegah risiko stunting pada anak. Pelayanan gizi di Posyandu meliputi pengukuran berat dan tinggi badan,
deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen. Yang keempat, pencegahan dan penanggulangan diare. Pencegahan diare dilakukan melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sedangkan penanganan diare dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan dapat memberikan suplemen zinc. Teknik evaluasi. Adapun teknik evaluasi yang dipakai adalah evaluasi proses. Evaluasi ini dirancang dan dipraktikkan dalam praktik implementasi kegiatan. Evaluasi jenis ini mencakup identifikasi masalah yang terjadi dari segi prosedur maupun tata laksana kegiatan. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dengan jujur dan cermat. Pencatatan kegiatan yang dilaksanakan menjadi hal yang penting guna pengambilan keputusan untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, deskripsi dan analisis hasil evaluasi. Semenjak terjadinya pandemi, Posyandu Kenari 2 telah mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dari mulai melakukan 5M, mewajibkan penggunaan masker sampai pemberian jarak tempat duduk. Meskipun begitu, terjadi penurunan jumlah pemeriksaan kesehatan anak karena banyaknya orang tua yang khawatir dan takut tertular oleh virus COVID-19, sehingga Posyandu Kenari 2 hanya didatangi oleh beberapa orang tua saja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya dan memberikan imunisasi. Untuk mengatasi permasalahan berkurangnya jumlah pemeriksaan kesehatan anak, para bidan dan petugas Posyandu lainnya mendatangi rumah-rumah warga yang memiliki anak usia dini untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan serta imunisasi. Namun hal ini hanya berlangsung beberapa bulan saja sampai tidak dilakukan lagi karena kekurangan bidan, sehingga perlu penambahan bidan dan tenaga kesehatan lainnya agar pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga belum cukup memadai. Untuk prasarana, pelaksanaan Posyandu masih dilakukan di tempat yang berpindah-pindah, seperti di teras masjid atau halaman rumah warga sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan pelayanan. Maka dari itu diperlukan pembangunan tempat Posyandu yang tetap. Sedangkan untuk sarana, Posyandu Kenari 2 juga masih kekurangan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan, seperti alat ukur dan timbangan serta buku-buku dan pamflet yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan anak. Perubahan pola sosialisasi dalam penyuluhan kesehatan anak juga perlu dilakukan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Posyandu Kenari 2 dilakukan dengan pendekatan perorangan, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan anak kepada warga yang mendapatkan pelayanan Posyandu. Maka dari itu, pola sosialisasi yang harus dilakukan menggunakan pendekatan kelompok, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan karena penyampaian informasi dapat dilakukan kepada khalayak ramai dalam satu waktu yang bersamaan. Selanjutnya, saran dan kebijakan. Perlu adanya koordinasi antara tenaga kesehatan Posyandu dengan masyarakat setempat untuk mengupayakan penyediaan tempat yang tetap untuk Posyandu Kenari 2. Selain itu, perlu juga diadakan perekrutan dan kaderisasi tenaga kesehatan Posyandu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pelayanan yang akan diberikan kepada warga setempat terkait pelayanan kesehatan anak.